Bisa nggak manusia ditambah manusia ditambah manusia jadi satu, tanpa makan-memakan atau bunuh-bunuhan? Ayo, sekarang kakak kasih kamu waktu beberapa detik untuk berpikir bagaimana caranya satu manusia ditambah satu manusia ditambah satu manusia menjadi satu tanpa makan-memakan atau bunuh-bunuhan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Kakak mau ucapkan selamat untuk kamu yang bisa menjawab dengan benar. Satu manusia ditambah satu manusia ditambah satu manusia bisa menjadi satu kalau yang satu adalah bapaknya, yang satu adalah ibunya, dan yang satu lagi adalah anaknya. Kombinasi satu bapak, satu ibu, dan satu anak ini disebut satu apa? Satu keluarga. Nah, sekarang kakak mau nanya nih. Kalau anaknya tidak ada bagaimana? Kalau cuma ada satu bapak dan satu ibu, apakah masih disebut satu keluarga? Tadi kan ada satu bapak, satu ibu, dan satu anak jadi satu keluarga. Apakah kalau anaknya tidak ada, jadi 2/3 keluarga? Enggak ya? Bagaimana kalau anaknya ada 2? Satu bapak, satu ibu, dan 2 anak. Apakah ini disebut satu keluarga atau 1/3 keluarga? Masih satu keluarga ya? Bagaimana kalau anaknya ada 10? Satu bapak, satu ibu, dan 10 anak. Kita masih sebut ini satu keluarga kan? Nah, masuk akal nggak secara matematika? Satu bapak ditambah satu ibu sama dengan satu keluarga. Satu bapak ditambah satu ibu ditambah satu anak sama dengan satu keluarga. Satu bapak ditambah satu ibu ditambah 2 anak sama dengan satu keluarga juga. Satu bapak ditambah satu ibu ditambah 10 anak masih sama dengan satu keluarga juga. Nggak masuk akal. Tetapi kenyataan kan? Jadi, memang ada benda-benda tertentu yang tidak bisa dihitung dengan cara matematika anak TK. Kamu harus naik kelas dulu supaya kamu pintar, supaya kamu bisa mengerti kenapa satu bapak ditambah satu ibu jadi satu keluarga, satu bapak ditambah satu ibu ditambah satu anak tetap jadi satu keluarga juga, tidak jadi 1/2 keluarga. Nah, penjelasan matematika, kenapa perhitungannya bisa seperti itu, adanya di SMA, namanya aljabar. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol itu. Tapi, terus terang, kakak nggak yakin anak TK yang baru ngerti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 sanggup menerima pelajaran aljabar anak SMA. Bagaimana? Kita teruskan belajar atau berhenti aja? Kita coba teruskan belajar ya. Kalau kamu bisa mengerti, berarti kamu memang cerdas. Tetapi, kalau kamu tidak mengerti, kamu tidak perlu berkecil hati. Karena anak TK yang memang baru sanggup mengerti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, belum bisa mengerti aljabar. Oke? Kita mulai aja ya. Kita punya pertanyaan, bagaimana caranya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 untuk anak SMA? Pertanyaan ini kita ubah dulu menjadi soal aljabar. Bagaimana caranya supaya X ditambah X ditambah X sama dengan X? Nah, jawaban untuk soal aljabar ini ada 2. Jawaban yang pertama, X sama dengan 0. Jawaban yang kedua, X sama dengan infinity, atau tidak berhingga, atau disebut juga unlimited, atau tidak terbatas.
Yuk kita uji jawaban ini ke soal aljabar yang kita punya. 0 ditambah 0 ditambah 0 jadi berapa? Jadi ada 3 nol. 3 nol adalah 0. Infinity ditambah infinity ditambah infinity jadi ada berapa? Jadi ada 3 infinity. 3 infinity adalah infinity. Nah, kalau adik-adik tidak mengerti kenapa bisa begitu, atau tidak percaya kepada kakak tanpa ragi, coba tanyakan kepada guru SMA kakak kelas kalian ya. Bener gak sih infinity ditambah infinity ditambah infinity sama dengan infinity? Oke? Jadi begini, kakak tahu bahwa hal ini sulit untuk diterima oleh adik-adik yang masih TK. Tetapi sekarang ini adik-adik coba terima dulu aja ya. Nanti kalau adik-adik sudah lulus SD, sudah lulus SMP, baru mungkin adik-adik bisa mengerti kenapa infinity ditambah infinity ditambah infinity sama dengan infinity. Sekarang kakak mau menjelaskan, ada gak sih benda-benda yang infinity atau unlimited? Tentu aja ada. Salah satu contohnya adalah yang tadi kita bahas, namanya keluarga. Satu ayah ditambah satu ibu sama dengan satu keluarga. Satu ayah ditambah satu ibu satu anak tidak jadi 1,5 keluarga, tetapi tetap satu keluarga. Satu ayah ditambah satu ibu ditambah 10 anak juga tetap satu keluarga. Apalagi contoh benda-benda yang unlimited atau tidak terbatas. Contohnya keinginan, ide, perkataan, pengetahuan, perasaan, kasih, pengampunan, persahabatan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah benda-benda yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tetapi bisa kamu batasi juga jika kamu mau. Satu orang kamu aja bisa punya satu keinginan, 10 keinginan, 1000 keinginan, atau berapapun juga. Satu keinginan kamu bisa dibagikan kepada satu orang, 10 orang, 1000 orang, atau berapapun juga. Walaupun satu keinginan kamu dibagi kepada 100 orang, keinginan kamu itu tidak menjadi 1/100. Keinginan kamu tetap satu. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, pada video ini, kakak hanya ajarin adik-adik sampai pelajaran anak SMA ini aja ya. Karena kakak khawatir nanti adik-adik tidak sanggup menerima pelajaran anak kuliah yang lebih kompleks dan lebih abstrak lagi. Contohnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu juga? Bagaimana mungkin Indonesia itu cuma ada satu, sedangkan di Sumpah Pemuda aja jelas ada satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Satu tanah air Indonesia ditambah satu bangsa Indonesia ditambah satu bahasa Indonesia, seharusnya ada 3 Indonesia kan? Satu Indonesia memang adalah sebuah gagasan yang sulit sekali untuk diterima oleh anak TK yang cuma ngerti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3.